mendapatkan Allah, untuk ditransformasi oleh Allah bagi tujuan Allah. Minggu lalu kita sudah fokus mengenai tujuan Allah. Tetapi minggu ini kita fokus mengenai transformasi Allah. Tetapi awalnya adalah mendapatkan Allah. Jadi kalau kita mendapatkan Allah, kita bisa transformasi, ya, akhirnya kita bisa bagi tujuan Allah. Jadi saudari, kita perlu melihat bahwa bukan hanya manusia tripartit yang ditransformasi, Allah Tritunggal juga mengalami transformasi. Nah, pemahaman ini perlu kita pahami ya, karena tidak mudah bagi Allah untuk menjadi manusia. Dia menjadi manusia, akhirnya dia juga menjadi roh pemberi hayat. Jadi ini adalah sebenarnya transformasi. Allah Tritunggal menjadi manusia, ya. Ini transformasi, yaitu Adam yang terakhir, yaitu Yesus Kristus menjadi roh pemberi hayat. Nah, sebaliknya, manusia tripartit, yaitu kita, ya, orang yang percaya Tuhan telah mendapatkan Allah yang mengalami transformasi ini, kita juga bertransformasi. Kita menjadi Allah, tetapi di dalam hayat dan sifat. Dalam konteksnya berita minggu ini, kita menjadi manusia Allah. Jadi kita ini adalah manusia Allah. Manusia Allah berarti adalah manusia yang mengekspresikan Allah, ya, di dalam kebajikan insaninya. Saudari, berita ini sangat penting ya. Firman ini sangat penting. Karena kalau kita memahami ini sama seperti berita minggu lalu, ini juga akan merevolusi hidup kita. Kita tidak akan hidup di dalam kesalehan, kita tidak akan mencari kesempurnaan, kita juga tidak bertujuan menjadi baik, tetapi kita menjadi manusia Allah, ya. Saudari, Allah dapat mentransformasi kita. Dia bisa menjadi manusia, dan manusia ini, Adam yang terakhir ini, menjadi roh pemberi hayat, itu karena kasihnya yang begitu unggul. Kasihnya, kasih Allah ini ya, sangat luar biasa, ya. Karena begitu mengasihi kita, dia mengutus anaknya untuk menjadi manusia, dan manusia Yesus ini, ya, melalui kematian dan kebangkitan, menjadi roh pemberi hayat. Setelah dia menjadi roh pemberi hayat, dia masuk ke dalam kita. Nah, di dalam roh kita, dia akan menyebar ke jiwa kita, ke seluruh bagian dari manusia kita, menyebar ke emosi kita, menyebar ke pikiran kita, menyebar ke tekad kita. Akhirnya apa? Dia juga nanti menyebar ke tubuh kita ditransformasi. Nah, minggu ini kita fokus kepada transformasi. Transformasi terutama di dalam jiwa kita, ya. Saudari, ini memang kelihatannya mengatakannya itu sangat mudah sekali, ya. Allah mengubah kita, Allah mentransformasi kita, dan kita juga bertransformasi, kita menjadi Allah dan dalam hayat dan sifat. Nah, kalau kita bandingkan dengan hidup Ayub, ya, dan juga kita bandingkan dengan hidup Paulus dalam perjanjian baru kita mungkin akan menyadari bahwa sebenarnya supaya Allah bisa mentransformasi kita, Allah itu mengatur situasi. Allah itu mengatur lingkungan, bahkan Allah mengatur perkara, mengatur benda, supaya kita bisa dikosongkan, supaya kita bisa dilucuti, supaya kita bisa datang kepada Allah, dan supaya kita menyadari bahwa kita butuh Allah. Amen. Supaya kita datang untuk mendapatkan Allah. Ya. Jadi saudari, kalau kita bandingkan hidup kita dengan Ayub mungkin ya, penderitaan kita itu tidak seberapa. Apalagi kita bandingkan lagi dengan Paulus. Paulus, saya sangat terkesan dia berkata dalam 2 Korintus pasal 4 ya, habis akal ya, dihempaskan ya, sampai tidak bisa mikir. Nah, saudari, penderitaannya sedemikian rupa, kadang tidak makan ya, benar-benar menderita. Tapi Paulus bisa melihat wahyu ya, dan dia juga akhirnya bisa memiliki ministry. Ya. Jadi saudari, pemahaman kita terhadap penderitaan atau pengaturan Tuhan mungkin yang negatif menurut kita ya,
kita perlu memiliki pemahaman yang dipertinggi. Ya. Jadi saudari, memang manusia ini karena memang sulit ya diubah, ya tidak mudah untuk diubah, makanya Allah mengatur situasi. Nah, yang paling saya khawatir adalah ketika kita mengikuti Tuhan, ketika menderita, akhirnya dalam tanda kutip sakit hati kepada Tuhan. Nah, ini nggak boleh dan ini yang berbahaya. Bukannya ditransformasi, ya malah meninggalkan Tuhan. Ya. Jadi saudari, fokus kita hari ini adalah bahwa kita ini perlu terbuka kepada Tuhan, supaya Tuhan ada kesempatan menyalurkan dirinya, menambahkan dirinya ke dalam kita, sehingga kita bisa ditransformasi. Amen. Ya. Jadi saudari, hari ini kita sebagai orang Kristen perlu mencari Allah, perlu mendapatkan Allah. Ya. Ada 1-2 di FKKP, ya. Saya cukup bergumul dengan doa itu, ya. Mengapa saudara kita mengulang-ulang mengatakan doa itu, ya. Doanya sangat sederhana, ya. Tetapi menurut saya doa ini membuat kita masuk kepada tujuan Allah. Doanya apa? Dia berkata, Tuhan Yesus, aku cinta padamu, aku ingin menyenangkan dirimu. Ya. Jadi kita bangun pagi, kita boleh mengatakan doa ini, Tuhan Yesus, aku cinta padamu, aku mau menyenangkan dirimu. Dulu saya pernah berkata, kita perlu bangun pagi bersyukur kepada Tuhan. Ya, Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan, aku bersyukur kepadamu. Nah, kita bisa tambahkan doa ini. Tuhan Yesus, aku cinta padamu, aku mau menyenangkan dirimu. Nah, menyenangkan Tuhan apa? Kita menjadi manusia Allah. Bukan menjadi manusia baik,